Ada banyak hal yang di zaman Nabi belum ada namanya, tiba-tiba dinamakan di belakang, gitu kan. Tarawih itu bahasa Arab, artinya banyak istirahat. Dari kata-kata tarwiha, rawaha yurawwihu tarwihan tarwihatan. Tarwih kalau dijamakkan jadinya tarawih. Jadi salatut tarawih, salat yang banyak istirahatnya. Itu beda dengan di kita. Kalau tarawih itu nuansanya gaspol kalau di kita. Padahal dari namanya saja tarawih itu salat yang banyak istirahatnya. Shalla 'alaika ar-Rahmanu azka as-salah was-salam ya Rabbi irfa' maqamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min 'amalin la yurfa', wa min nafsin la tashba'u, min du'ain la yustajabu lah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-A'zam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melakukan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita niati i'tikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita masih melanjutkan kajian tentang fikih Ramadan. Sekarang kita sudah masuk tanggal 24 Sya'ban. Artinya kira-kira 6 hari lagi Ramadan akan datang. Lu bapak nanya tanggal berapa puasa, ya tetap jawaban saya tanggal 1. Tanggal 1-nya hari apa? Ya udah pada punya TV sih, tinggal tunggu aja keputusan pemerintah. 29 Sya'ban itu hari Selasa, 17 Februari 29 Sya'ban. 29 Sya'ban itu posisi hilal secara hitungan masih di bawah ufuk secara hitungan. Apalagi mohon maaf Imlek itu. Ini masih jauh ke Imlek aja udah hujan mulu. Jadi kalau kira-kira hilal tidak dapat diobservasi, maka kira-kira secara prediksi akan diumumkan 1 Ramadan. Kalau Selasa tidak dapat diobservasi, maka diumumkan 1 Ramadannya Kamis, dan terawihnya mulai malam Kamis. Tapi sekali lagi, kita hidup bernegara, maka kita tunggu keputusan Kementerian Agama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kita akan membahas tentang sholat tarawih. Kita sudah membahas tentang rukun puasa sudah. Hal-hal yang membatalkan puasa sudah, sunnah-sunnah puasa sudah. Kita akan membahas tentang sholat tarawih. Apa hukumnya, berapa rakaatnya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Di zaman Nabi belum ada nama sholat tarawih, belum ada. Jangan disalahpahami Nabi nggak terawih, Nabi terawih. Namanya belum ada, labelnya yang belum ada. Ada banyak hal yang di zaman Nabi belum ada namanya, tiba-tiba dinamakan di belakang, gitu kan.
Tarawih itu bahasa Arab artinya banyak istirahat. Dari kata-kata tarwiha, rawaha yurawwihu tarwihan tarwihatan. Tarwih kalau dijamakkan jadinya tarawih. Jadi salatut tarawih, salat yang banyak istirahatnya. Itu beda dengan di kita. Kalau tarawih itu nuansanya gaspol kalau di kita. Padahal dari namanya saja tarawih itu salat yang banyak istirahatnya. Dilakukannya kapan? Ba'da Isya. Zaman Nabi disebutnya apa? Qiyamul Ramadan. Makanya hadisnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada riwayat hadis man shoma ramadhana, ada riwayat hadis man qama ramadhana. Kalau shoma ramadhana, puasa bulan Ramadan, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib, itu shoma Ramadan. Kalau qama ramadhana, ibadah di malam hari bulan Ramadan, utamanya sholat. Jadi qiyamul Ramadan itu qiyamul lail di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah tarawih dengan qiyamul lail adalah sholat yang sama atau sholat yang beda? Di titik ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang ya qiyamul lail dengan tarawih itu sama, ketika di bulan Ramadan namanya tarawih. Buat yang ngikut ini, maka kemudian pakai hadis maka sallallahu alaihi wasallam yazidu ala zamani rakaat. Rasul nggak pernah nambahi qiyamul lailnya lebih dari 8 rakaat fi Ramadan wala fi ghairi, di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Bagi yang berpendapat qiyamul lail dengan tarawih dia juga, berarti nilainya segitu, 8 rakaat diakhiri 3 rakaat witir. Formasinya bebas. Ada sebagian formasi 4-4-3, ada. Udah kayak main bola 4-4-3 ada. Ada yang model formasinya 2-2-2-2, lalu kemudian bisa 3 sekaligus, bisa 2-1, bisa. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan beda. Itulah kenapa hadis tentang qiyamul lail berbeda dengan hadis tentang qiyamul Ramadan. Hadisnya qiyamul lail ada, hadisnya qiyamul Ramadan ada. Ini perbedaan pendapat. Kalau saya sederhana, orang kadang-kadang nanya, Ustaz, jadi saya kalau tarawih yang bener 8 atau 20? Ya dua-duanya bener banget. Saya kalau tarawih 8, ini mohon maaf, yang nanya bukan imam, bukan. Yang nanya itu kan makmum, itu kan lucu sebetulnya. Tarawih itu 8 atau 20, lu jadi imam apa makmum? Makmum, lu ikut imam aja lu, makmum mau ngapain repot-repot. Itu mirip orang yang nanya sholat subuh, Ustaz, sholat subuh yang bener itu pakai kunut apa enggak? Situ imam, bukan makmum. Ya udah ikutin imam, jadi makmum aja repot. Ini kan yang repot kadang-kadang makmum. Lah kalau saya jadi imam gimana Ustaz? Kalau ikut jadi imam ya gimana ketentuannya, gitu saja. Anda imam sholat subuh di masjid yang memang di situ pakai kunut, ya pakai kunut. Anda imami tarawih di masjid yang biasanya 20, ya 20 lah. Ya salah tempat Anda kemudian biasanya nggak pakai kunut, ngimamin di tempat. Kalau saya sederhana, yang pakai kunut boleh, yang nggak pakai kunut boleh, jadi makmum, ya ikut imam, jadi makmum, gitu saja. Zaman dulu Pak, orang masih berantem gara-gara subuh pakai kunut, apa kagak berantem. Zaman sekarang alhamdulillah udah kagak berantem karena udah kagak sholat subuh, udah kagak berantem. Dulu taraweh 8 sama 20 berantem, sekarang kagak, emang udah kagak taraweh. Jadi yang bener yang mana? Asal itu masih sholat masih bener. Lu kagak sholat juga kagak apa-apa sih, taraweh sama sunnah. Yang wajib tuh sholat isaknya, yang wajib tuh sholat subuhnya, tarawehnya sunnah. Nah, nama taraweh itu mulai adanya sejak kapan? Sejak masa
Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Karena dulunya orang masuk masjid sholat, ada yang sendirian, masuk masjid sholat berjamaah, masuk masjid sholat, masuk masjid sholat. Umar masuk, lau jama'tukum ala qari'in wahidin. Cakep nih, kalau dibikin berjamaah dikumpulin imamnya satu saja. Ditunjuklah yang namanya Ubay bin Ka'ab, salah satu dari 4 sahabat yang jama'ul Quran. Kata Nabi, jama'ul Quran itu arba'ah. Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, sebagian riwayat nanti beda, ada yang bilang Mu'ad bin Jabal. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ketika Ubay bin Ka'ab menjadi imam, berapa rakaat beliau mengimami? 20. Karena 20 rakaat beliau mengimami, sahabat ikut, tidak ada yang mengingkari. Maka kalau dalam usul fikih madhab Syafi'i disebutnya ijma' sukuti, perbuatan sebagian sahabat yang lain diam, enggak nolak, tidak mengingkari. Jadi semacam ijma', disebutnya ijma' sukuti, silent ijma', itu ijma' sukuti. Maka kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih disebut salatul tarawih, dalam madhab Hanafiyah 20, dalam madhab Maliki 36 ya, karena ada tambahan 4 rakaat setiap jeda. Dalam madhab Syafi'i 20, dalam madhab Hambali ya 20. Tapi seandainya ada orang yang mau 8 rakaat, ya nggak apa-apa, anak kecil jangan 8, 2 rakaat dia udah pulang. Dia berangkat ke masjid nih, tanya emaknya mau kemana, terawih, dapat 2, ya udah bercanda terus pulang. Emaknya nanya, udah terawih tong? Udah. Ya orang ketika dia terawih, usolli sunat tarawih 2 rakaat dia pulang. Kalau masih 20, 36 masih biasa, Pak. Saya pernah tinggal di daerah yang orang ngulang-ngulang terawih sampai 5 kali, 7 kali, 8 kali, 100 rakaat, 120, 160, 200 rakaat. Nah di masa Nabi bagaimana tarawih itu? Di masa Nabi memang Nabi tidak secara masif ngumumin sholat tarawih, beda dengan sholat Id. Makanya kalau kita baca kitab fikih itu wasala sunawa fil muakkidat, ada memang sholat sunnah yang Nabi ngumumin, Nabi ngajak. As-sholatu jami'ah itu Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, gerhana matahari, khusuf, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Memang Nabinya ngajak. Tapi kalau sholat taraweh, Nabinya sholat, sahabat ngikut. Maka disebut dalam hadisnya Abu Dzar, ada Nabi sholat di malam 23, Nabi sholat di malam 25, Nabi sholat di malam 27, di malam 23 Nabi sholat sampai lewat sepertiga malam yang pertama. Anggap malam 12 jam, sepertiga berarti kira-kira 4, 6 tambah 4, 10, berarti malam 23 itu Nabi sholat sampai jam 10. Ya beda tipis lah sama di kita, beda tipis. Di sini juga dia Al-Azhar baliknya kelar di setengah 10 kelar. Ya beda setengah jam dah. Amak zaman Nabi malam 23 versinya Abu Dzar. Malam ke-25 Nabi sholat ya, sampai lewat muntasifil lail, sampai lewat tengah malam. Nabi sholat itu sampai lewat jam 12 malam 25. Malam 26 sahabat nungguin, Nabinya nggak keluar. Malam 27 Nabi sholat, jumlah sahabat lebih dikit, disebut kelarnya menjelang subuh. Sampai Abu Dzar itu bilang dalam hati sedang sholat, hal yafutunal falah. Ini kita kira-kira masih sempet sahur apa kagak nih? Mohon maaf tuh, sholat dari awal malam sampai menjelang subuh, kira-kira berapa rakaat? Kalaupun rokaatnya dikit, itu ya kira-kira baca berdiri, Qur'annya, rukuknya, sujudnya lama. Mohon maaf kalau di Al-Azhar ada terawih dari habis Isya sampai mau imsak, kira-kira ada jamaahnya apa kagak? Jangankan jamaah, imamnya juga belum tentu mau, begitu kan? Imam belum tentu mau. Makanya nanti kita tanya pada Kiai Abdul Halim ini ya. Di Saudi itu dibedakan, tarawih ada, qiyamul lail juga ada. Tarawih ada, habis Isya, tarawih yang nggak lama-lama banget, 1 juz, ya betul 1 juz, dulu kan 20 rakaat,
mulai COVID itu mulai mengalami modifikasi rokaat. Mulai COVID itu. Jadi COVID itu ada modifikasi rokaat. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Satu juz dibaca tartil itu masih biasa, Pak. Maksudnya ya pol-polan sejam setengah. Saya ngalamin sholat tarawih di Tonto di Mesir itu. Satu juz itu dibacanya, mohon maaf, munagom, Pak. Satu juz dibacanya tilawah. Sholat tarawih itu ya bisa 2 jam, bisa. Memang enak sholat pertama kedua, wah enak kita baca satu kaca begitu, satu halaman dibacanya tilawah, tapi dapat 4 rakaat, dengkul degeter semua, beda. Ya. Jadi sholat tarawih itu kemudian di masa Umar diberlakukan satu imam 20 rakaat. Tapi patokan kita kan sebetulnya sederhana. Patokan kita dalam kaidah fikih disebut al-maisur la yasqutu bil maksur. Hal-hal yang mudah tidak gugur karena hal-hal yang susah. Bapak kerja di kantor yang memang kalau pulang macet mulu. Pilihannya cuma pulang, maksain pulang sampai rumah kagak taraweh. Atau taraweh dulu di kantor, sampai pulangnya sampai rumah udah malam banget tuh. Pilihan yang sama-sama kagak enak. Lalu saya sederhana, yang masih bisa lakukan. Gak bisa taraweh misalnya 20, bisa 8, ya lakukan 8. Ma yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya jangan ditinggalkan total, jangan. Tetap ada yang kita lakukan, tetap ada. Yang terakhir ini sering sebetulnya dan banyak orang nanya sama saya. Biasanya kalau tarawih itu kan ada kuntumnya. Alhamdulillah di sebagian masjid disediakan tema. Penting, tema itu penting. Supaya mohon maaf, ustadz tidak piknik kemana-mana. Yang repot itu ceramah-ceramah nggak pakai tema, ustadznya piknik kemana-mana, ngayap itu ustadz. Ketika nggak ada tema biasanya yang dipakai itu fadail at-tarawih, fadilah sholat tarawih. Kitab yang paling umum dipakai biasanya kitab Durratun Nasihin. Kitabnya ya bagus. Lalu kita baca kitab Durratun Nasihin, kita perhatikan satu persatu. Itu ngambil referensi lebih dari 70 kitab. Sebagian kitab itu masih ada yang bisa kita cek ulang, ada. Ini benar dari kitab ini. Sebagian lagi memang kitabnya nggak nyampe pada kita. Disebut tuh, barang siapa yang sholat taraweh malam pertama, sholat taraweh malam kedua, sholat taraweh malam ketiga. Lah hadisnya Abu Dzar aja, Nabi tarawehnya 3 malam doang, kan gitu. Banyak orang ikut hadis, saya tarawihnya ikut Nabi, katanya kan al-hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan tuh nilainya 10. Jadi kalau sebulan saya tarawih 3 malam berarti sama kayak 30 malam. Orang kalau pengen males nemu dalil biasanya. Lakukan saja sholat tarawihnya, kalkulasi pahalanya dianggap sebagai stimulan saja. Yang kita pakai hadis sahihnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, maksimalkan puasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan ya qadir al-ihsan ya daiman ni'am ya kasir ad-din ya wasi' al-'ata ya haliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa khida'wana da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min 'amalin la yurfa', wa min nafsin la tashba'u, min du'ain la yustajabu lah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan. Hadirin jamaah zuhur Masjid Raya Al-A'zam yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melakukan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mari sama-sama kita niati i'tikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita masih melanjutkan kajian tentang fikih Ramadan. Sekarang kita sudah masuk tanggal 24 Sya'ban. Artinya kira-kira 6 hari lagi Ramadan akan datang. Lu bapak nanya tanggal berapa puasa, ya tetap jawaban saya tanggal 1. Tanggal 1-nya hari apa? Ya udah pada punya TV sih, tinggal tunggu aja keputusan pemerintah. 29 Sya'ban itu hari Selasa, 17 Februari 29 Sya'ban. 29 Sya'ban itu posisi hilal secara hitungan masih di bawah ufuk secara hitungan. Apalagi mohon maaf Imlek itu, ini masih jauh ke Imlek aja udah hujan mulu. Jadi kalau kira-kira hilal tidak dapat diobservasi, maka kira-kira secara prediksi akan diumumkan 1 Ramadan. Kalau Selasa tidak dapat diobservasi, maka diumumkan 1 Ramadannya Kamis, dan terawihnya mulai malam Kamis. Tapi sekali lagi, kita hidup bernegara, maka kita tunggu keputusan Kementerian Agama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Kita akan membahas tentang sholat tarawih. Kita sudah membahas tentang rukun puasa sudah, hal-hal yang membatalkan puasa sudah, sunnah-sunnah puasa sudah. Kita akan membahas tentang sholat tarawih, apa hukumnya, berapa rakaatnya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Di zaman Nabi belum ada nama sholat tarawih, belum ada. Jangan disalahpahami Nabi nggak terawih, Nabi terawih, namanya belum ada, labelnya yang belum ada. Ada banyak hal yang di zaman Nabi belum ada namanya, tiba-tiba dinamakan di belakang, gitu kan. Tarawih itu bahasa Arab, artinya banyak istirahat. Dari kata-kata tarwiha, rawaha yurawwihu tarwihan tarwihatan. Tarwih kalau dijamakkan jadinya tarawih. Jadi salatut tarawih, salat yang banyak istirahatnya. Itu beda dengan di kita. Kalau tarawih itu nuansanya gaspol kalau di kita. Padahal dari namanya saja tarawih itu sholat yang banyak istirahat. Dilakukannya kapan? Ba'da Isya. Zaman Nabi disebutnya apa? Qiyamul Ramadan. Makanya hadisnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada riwayat hadis man shoma ramadhana, ada riwayat hadis man qama ramadhana. Kalau shoma ramadhana, puasa bulan Ramadan.
menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib, itu shoma Ramadan. Kalau qoma Ramadana, ibadah di malam hari bulan Ramadan utamanya sholat. Jadi qiyamul Ramadan itu qiyamul lail di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah taraweh dengan qiyamul lail adalah sholat yang sama atau sholat yang beda? Di titik ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang ya qiyamul lail dengan tarawih itu sama, ketika di bulan Ramadan namanya tarawih. Buat yang ngikut ini, maka kemudian pakai hadis, maka sallallahu alaihi wasallam yazidu ala zamani rakaat. Rasul nggak pernah nambahi qiyamul lailnya lebih dari 8 rakaat fi Ramadan wala fi ghairi, di bulan Ramadan atau di bulan yang lain. Bagi yang berpendapat qiyamul lail dengan tarawih dia juga, berarti nilainya segitu, 8 rakaat diakhiri 3 rakaat witir. Formasinya bebas, ada sebagian formasi 4-4-3, ada udah kayak main bola 4-4-3, ada yang model formasinya 2-2-2-2, lalu kemudian bisa 3 sekaligus, bisa 2-1. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa qiyamul lail dengan qiyamul Ramadan beda. Itulah kenapa hadis tentang qiyamul lail berbeda dengan hadis tentang qiyamul Ramadan. Hadisnya qiyamul lail ada, hadisnya qiyamul Ramadan ada. Ini perbedaan pendapat. Kalau saya sederhana, orang kadang-kadang nanya, Ustaz, jadi saya kalau tarawih yang bener 8 atau 20, ya dua-duanya bener banget. Saya kalau tarawih 8, ini mohon maaf, yang nanya bukan imam, bukan. Yang nanya itu kan makmum, itu kan lucu sebetulnya. Tarawih itu 8 atau 20, lu jadi imam apa makmum? Makmum, lu ikut imam aja lu, makmum mau ngapain repot-repot. Itu mirip orang yang nanya sholat subuh, Ustaz, sholat subuh yang bener itu pakai kunut apa enggak? Situ imam, bukan makmum. Ya udah ikutin imam, jadi makmum aja repot. Ini kan yang repot kadang-kadang makmum. Lah kalau saya jadi imam gimana, Ustaz? Kalau ikut jadi imam ya gimana ketentuannya, gitu saja. Anda ngimami sholat subuh di masjid yang memang di situ pakai kunut, ya pakai kunut. Anda ngimami tarawih di masjid yang biasanya 20, ya 20 lah. Ya salah tempat Anda kemudian biasanya nggak pakai kunut, ngimamin di tempat. Kalau saya sederhana, yang pakai kunut boleh, yang nggak pakai kunut boleh, jadi makmum, ya ikut imam, jadi makmum, gitu saja. Zaman dulu Pak, orang masih berantem gara-gara subuh pakai kunut, apa kagak berantem. Zaman sekarang alhamdulillah udah kagak berantem karena udah kagak sholat subuh, udah kagak berantem. Dulu taraweh 8 sama 20 berantem, sekarang kagak, emang udah kagak taraweh. Jadi yang bener yang mana? Asal itu masih sholat masih bener. Lu kagak sholat juga kagak apa-apa sih, taraweh sama sunnah. Yang wajib tuh sholat isaknya, yang wajib tuh sholat subuhnya, tarawehnya sunnah. Nah, nama taraweh itu mulai adanya sejak kapan? Sejak masa Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Karena dulunya orang masuk masjid sholat, ada yang sendirian, masuk masjid sholat berjamaah, masuk masjid sholat, masuk masjid sholat. Umar masuk, lau jama'tukum ala qari'in wahidin. Cakep nih, kalau dibikin berjamaah dikumpulin imamnya satu saja. Ditunjuklah yang namanya Ubay bin Ka'ab, salah satu dari 4 sahabat yang jama'ul Quran. Kata Nabi, jama'ul Quran itu arba'ah. Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah, Abdullah bin Mas'ud, sebagian riwayat nanti beda, ada yang bilang Mu'ad bin Jabal. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab menjadi imam. Ketika Ubay bin Ka'ab menjadi imam, berapa rakaat beliau mengimami? 20. Karena 20 rakaat beliau mengimami, sahabat ikut, tidak ada yang mengingkari. Maka kalau dalam usul fikih madhab Syafi'i disebutnya ijma' sukuti, perbuatan sebagian sahabat, sahabat yang lain diam, enggak
nolak, tidak mengingkari. Jadi semacam ijma, disebutnya ijma sukuti, silent ijma, itu ijma sukuti. Maka kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih disebut salatul tarawih, dalam mazhab Hanafi ya 20, dalam mazhab Maliki 36, ya, karena ada tambahan 4 rakaat setiap jeda. Dalam mazhab Syafi'i 20, dalam mazhab Hambali ya 20. Tapi seandainya ada orang yang mau 8 rakaat, ya nggak apa-apa, anak kecil jangan 8, 2 rakaat dia udah pulang. Dia berangkat ke masjid nih, tanya emaknya mau kemana, terawih, dapat 2, ya udah bercanda terus pulang. Emaknya nanya, udah terawih toh? Udah. Ya orang ketika dia terawih, usolli sunat tarawih 2 rakaat dia pulang. Kalau masih 20, 36 masih biasa Pak. Saya pernah tinggal di daerah yang orang ngulang-ngulang terawih sampai 5 kali, 7 kali, 8 kali, 100 rakaat, 120, 160, 200 rakaat. Nah di masa Nabi bagaimana tarawih itu? Di masa Nabi memang Nabi tidak secara masif ngumumin sholat tarawih, beda dengan sholat Id. Makanya kalau kita baca kitab fikih itu wasala sunawa fil muakkidat, ada memang sholat sunnah yang Nabi ngumumin, Nabi ngajak. As-sholatu jami'ah itu Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusuf, gerhana matahari, khusuf, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Memang nabinya ngajak. Tapi kalau sholat tarawih, nabinya sholat, sahabat ngikut. Maka disebut dalam hadisnya Abu Dzar, ada Nabi sholat di malam 23, Nabi sholat di malam 25, Nabi sholat di malam 27, di malam 23 Nabi sholat sampai lewat sepertiga malam yang pertama. Anggap malam 12 jam, sepertiga berarti kira-kira 4, 6 tambah 4, 10, berarti malam 23 itu Nabi sholat sampai jam 10. Ya beda tipis lah sama di kita, beda tipis. Di sini juga dia lazim baliknya kelar jam setengah 10 kelar. Ya beda setengah jam dah. Amak zaman Nabi malam 23 versinya Abu Dzar. Malam ke-25 Nabi sholat, ya, sampai lewat muntasifil lail, sampai lewat tengah malam. Nabi sholat itu sampai lewat jam 12 malam 25. Malam 26 sahabat nungguin, nabinya nggak keluar. Malam 27 Nabi sholat, jumlah sahabat lebih dikit, disebut kelarnya menjelang subuh. Sampai Abu Dzar itu bilang dalam hati sedang sholat, hal yafutunal falah, ini kita kira-kira masih sempet sahur apa kagak nih? Mohon maaf tuh, sholat dari awal malam sampai menjelang subuh kira-kira berapa rakaat? Kalaupun rakaatnya dikit, itu ya kira-kira baca berdiri, Qur'annya, rukuknya, sujudnya lama. Mohon maaf kalau dia lazom, ada terawih dari habis isya sampai mau imsak, kira-kira ada jamaahnya apa kagak? Jangankan jamaah, imamnya juga belum tentu mau, begitu kan? Imam belum tentu mau. Makanya nanti kita tanya pada Kiai Abdul Halim ini, ya, di Saudi itu dibedakan, tarawih ada, qiyamul lail juga ada. Tarawih ada, habis isya, tarawih yang nggak lama-lama banget, 1 juz, ya betul 1 juz. Dulu kan 20 rakaat. Mulai Covid itu mulai mengalami modifikasi rakaat. Mulai Covid itu. Jadi Covid itu ada modifikasi rakaat, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. 1 juz dibaca tartil itu masih biasa Pak. Maksudnya ya pol-polan sejam setengah. Saya ngalamin sholat tarawih di Tonto di Mesir itu, 1 juz itu dibacanya, mohon maaf, munagom Pak. 1 juz dibacanya tilawah. Sholat tarawih itu ya bisa 2 jam bisa. Memang enak sholat pertama kedua, wah enak kita baca 1 kaca begitu, 1 halaman dibacanya tilawah, tapi dapat 4 rakaat, dengkul udah getar semua Pak. Beda. Ya. Jadi salat tarawih itu kemudian di masa Umar diberlakukan 1 imam 20 rakaat. Tapi patokan kita kan sebetulnya sederhana. Patokan kita dalam kaidah fikih disebut al-maisur la yasqutu bil maksur. Hal-hal yang mudah tidak gugur karena hal-hal yang susah.
Bapak kerja di kantor yang memang kalau pulang macet mulu, pilihannya cuma pulang, maksain pulang sampai rumah kagak terawih, atau terawih dulu di kantor sampai pulangnya sampai rumah udah malam banget. Tuh pilihan yang sama-sama kagak enak. Lalu saya sederhana, yang masih bisa lakukan lakukan. Nggak bisa terawih misalnya 20, bisa 8, ya lakukan 8. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Apa-apa yang tidak bisa kita lakukan seluruhnya jangan ditinggalkan total, jangan. Ya tetap ada yang kita lakukan, tetap ada. Yang terakhir ini sering sebetulnya dan banyak orang nanya sama saya. Biasanya kalau tarawih itu kan ada kuntumnya. Alhamdulillah di sebagian masjid disediakan tema. Penting, tema itu penting. Supaya mohon maaf ustadz tidak piknik kemana-mana. Yang repot itu ceramah-ceramah nggak pakai tema, ustadznya piknik kemana-mana, ngayap itu ustadz. Ketika nggak ada tema biasanya yang dipakai itu fadail at-tarawih, fadilah sholat tarawih. Kitab yang paling umum dipakai biasanya kitab Durratun Nasihin. Kitabnya ya bagus. Lalu kita baca kitab Durratun Nasihin, kita perhatikan satu persatu. Itu ngambil referensi lebih dari 70 kitab. Sebagian kitab itu masih ada yang bisa kita cek ulang, ada. Ini benar dari kitab ini. Sebagian lagi memang kitabnya nggak nyampe pada kita. Disebut tuh, barang siapa yang sholat taraweh malam pertama, sholat taraweh malam kedua, sholat taraweh malam ketiga. Lah hadisnya Abu Dzar aja, Nabi tarawehnya 3 malam doang, kan gitu. Banyak orang ikut hadis, saya tarawihnya ikut Nabi, Ustaz. Katanya kan al-hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan tuh nilainya 10. Jadi kalau sebulan saya tarawih 3 malam berarti sama kayak 30 malam. Orang kalau pengen males nemu dalil biasanya. Lakukan saja sholat tarawihnya, kalkulasi pahalanya dianggap sebagai stimulan saja. Yang kita pakai hadis sahihnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita, maksimalkan puasa di bulan Ramadan dan qiyamul lail tarawih di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan ya qadir al-ihsan ya daiman ni'am ya kasir ad-din ya wasi' al-'ata ya haliman la ya'jal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa khida'wana da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah.